Pada suatu pagi berkabut di lepas pantai San Diego, sebuah siluet asing perlahan muncul dari cakrawala. Bentuknya sama sekali tidak menyerupai kapal perang yang dikenal warga. Dinding lambungnya miring ke dalam, nyaris tanpa sudut tajam, sementara superstrukturnya tampak datar dan gelap, tanpa antena mencolok, tanpa meriam yang menjulang. Tak sedikit warga yang menyaksikannya dari kejauhan mengira benda itu sebagai kapal asing, bahkan menyebutnya kapal alien, karena desainnya yang begitu futuristik dan tak lazim. Kapal tersebut ternyata USS Zumwalt, kapal perusak paling futuristik milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Dikembangkan sejak akhir 1990-an oleh US Navy bersama General Dynamics dan Lockheed Martin, Zumwalt dirancang sebagai simbol masa depan perang laut dengan teknologi siluman ekstrim dan sistem listrik terpadu. USS Zumwalt dikembangkan sejak akhir 1990-an oleh US Navy dengan tujuan menciptakan kapal perusak generasi baru yang nyaris tak terlihat radar, mampu menyerang target dari jarak jauh, dan siap menghadapi perang masa depan. Secara ukuran, Zumwalt setara kapal penjelajah. Namun di radar musuh, ia hanya tampak seperti kapal nelayan kecil. Lambungnya miring ke dalam, desain yang disebut tumble home, membuat pantulan radar terpental ke arah yang salah. Inilah sebabnya ia tampak begitu asing, seolah melanggar desain kapal perang selama ratusan tahun. Awalnya, Zumwalt dirancang sebagai mesin penghancur dari laut ke darat. Ia dipersenjatai meriam canggih bernama Advanced Gun System, mampu menghantam target darat dari jarak puluhan kilometer dengan presisi tinggi. Namun, teknologi itu membawa masalah besar. Peluru khususnya terlalu mahal. Harganya mendekati 16 miliar rupiah per tembakan. Programnya pun dibatalkan. Akibatnya, kapal perang bernilai miliaran dolar ini kehilangan senjata utamanya sebelum sempat digunakan dalam perang apapun. Dari rencana awal membangun 32 unit, Angkatan Laut Amerika Serikat hanya mampu menyelesaikan 3 kapal. USS Zumwalt, USS Michael Monsoor, dan USS Lyndon B. Johnson masing-masing kapal menelan anggaran hingga 64 triliun rupiah. Banyak yang menyebut Zumwalt sebagai kegagalan. Namun kapal futuristik tersebut justru mengalami transformasi. Meriamnya dicopot. Ruang tempurnya diubah. Kini, kapal yang pernah dikira alien itu dipersiapkan untuk membawa rudal hipersonik. Senjata yang melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara dan mampu menghantam target ribuan kilometer jauhnya dalam hitungan menit. Selain itu, USS Zumwalt membawa sistem tempur modern lainnya, mulai dari peluncur rudal vertikal yang mampu menembakkan Tomahawk dan rudal pertahanan udara, meriam otomatis jarak dekat untuk menghadapi ancaman cepat, hingga dukungan helikopter dan drone. Dalam konsep awal, USS Zumwalt dirancang untuk dipersenjatai laser berdaya tinggi, memanfaatkan Integrated Power System (IPS) yang mampu menghasilkan daya listrik hingga sekitar 78 MW. Energi sebesar ini tidak hanya digunakan untuk menggerakkan baling-baling kapal, tetapi juga cukup untuk menyuplai kebutuhan listrik sebuah kota kecil, mencerminkan kapasitas daya luar biasa yang jarang dimiliki kapal perang manapun. Namun pada akhirnya, konsep senjata laser tersebut dibatalkan. Teknologinya dinilai belum siap untuk penggunaan tempur, memerlukan sistem pendinginan ekstrim, serta terlalu mahal, dan berisiko untuk diintegrasikan pada kapal dengan jumlah yang sangat terbatas. Angkatan Laut Amerika Serikat pun mengalihkan fokus USS Zumwalt ke peran yang lebih realistis dan strategis. Kejadian tak terduga pernah terjadi pada tahun 2016 di tengah pelayaran perdananya dari pantai timur menuju pantai barat Amerika Serikat. USS Zumwalt mengalami insiden memalukan sekaligus ironis. Saat memasuki terusan Panama, kapal perusak paling futuristik milik Angkatan Laut Amerika Serikat itu tiba-tiba kehilangan tenaga dan tidak mampu melanjutkan pelayaran. Kapal bernilai sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat tersebut akhirnya harus ditarik masuk ke kanal dan bersandar untuk perbaikan darurat, disaksikan kapal-kapal sipil yang melintas di jalur tersibuk dunia itu. Penyebab gangguan tersebut kemudian diungkap oleh Angkatan Laut AS. Insiden terjadi akibat air laut yang masuk ke dalam sistem pelumasan mesin, sehingga merusak kinerja bearing dan sistem propulsi. Masalah ini dipicu oleh kegagalan pada sistem pendingin dan prosedur operasional, bukan oleh desain siluman kapal itu sendiri. Meski tidak menimbulkan kerusakan permanen, kejadian tersebut memaksa Zumwalt menjalani perbaikan dan evaluasi menyeluruh sebelum kembali melanjutkan pelayarannya.
USS Zumwalt bukan sekadar kapal perang yang dibangun untuk bertempur. Sejak awal, ia dirancang sebagai sebuah eksperimen besar. Uji coba berani Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melompat jauh ke masa depan peperangan laut. Dalam satu lambung kapal, Zumwalt menyatukan gagasan-gagasan yang belum pernah diterapkan secara penuh sebelumnya. Desain siluman ekstrim, sistem tenaga listrik terpadu, hingga konsep senjata yang bahkan belum siap diwujudkan. Sebagai sebuah eksperimen, Zumwalt mendorong batas kemampuan teknologi modern. Mesin-mesinnya tidak hanya menggerakkan kapal, tetapi menghasilkan listrik dalam jumlah raksasa, cukup untuk menopang sistem tempur dan teknologi generasi berikutnya. Bentuknya yang asing, nyaris tanpa sudut tajam dan antena mencolok, bukan sekadar estetika futuristik, melainkan hasil perhitungan teknis untuk mengelabui radar musuh. Namun, setiap eksperimen memiliki risiko. Kompleksitas sistemnya memunculkan tantangan besar, mulai dari biaya yang membengkak, masalah teknis di masa awal operasional, hingga kegagalan senjata utama yang membuat perannya harus diubah. Zumwalt pun menjadi contoh nyata bahwa teknologi yang terlalu maju seringkali datang sebelum waktunya. Meski begitu, nilai sejati Zumwalt tidak terletak pada jumlah pertempuran yang diikutinya, melainkan pada pelajaran yang diberikannya. Kapal ini menjadi jembatan antara konsep dan kenyataan, antara visi masa depan dan batas kemampuan hari ini. Dalam dunia militer, Zumwalt bukan hanya kapal perang. Ia adalah laboratorium terapung, tempat masa depan perang laut diuji, dipertanyakan, dan perlahan dibentuk.